meningkat linear ya. Lagi tanpa redaman dulu aja. Oh, bebannya dulu ya. Beban meningkat linear itu gini, ini PT. Kalau tadi di waktu 0 langsung naik jadi F, sekarang kita ada waktunya. Kalau di buku ini namanya TR ya. TRM ya, waktu untuk mencapai suatu gaya F tertentu. Gitu. Jadi ini bisa terus saja tergantung nilai TR-nya mau sampai berapa gitu ya. Kita mau lihat ini aja karena kalau pakai rem ini setelah ini tercapai biasanya dia konstan. Nah, yang sekarang kita tinjau cuma bagian ini dulu saja. TR-nya boleh sampai berapa aja. Kalau kayak gini PT-nya apa nih? Fungsinya kalau saya mau tulis. Karena kita perlu nyari fungsinya toh untuk mencari jawabannya nanti. Apa nih persamaan garis ini? Gradiennya berapa? Gradiennya F per TR. Ini udah lupa gradien. Terus kali T. Dah gitu ya. Pada saat T sama dengan TR nilainya F gitu ya. Jadi fungsinya seperti ini ya. Jadi kalau tanpa redaman persamaan geraknya MU2 dot tambah KU sama dengan ya F per TR T. Biasanya TR-nya ditaruh dekat T karena sama-sama waktu. F T per TR gini. Nah, ini fungsi linear kan ya. Homogennya kita sudah punya yang ini. Homogennya adalah A cosinus omega NT tambah B sinus omega NT. Partikularnya. Nah, ini fungsi linear kan, ada T-nya. Partikularnya pilih apa? Kalau tadi konstan, konstan juga. Kalau ini linear, ininya linear juga harusnya. Kalau ini kuadrat juga. Kalau ini kubik, ini juga kubik. Ya, ngikut aja. Tapi ada tapinya. Di sini harus kita tulis lengkap ya. Linear itu lengkapnya gimana? Kalau hurufnya AB sudah kepakai C. CT tambah D. Ya. Komplitnya begini. Ya. Ada suku konstannya, ada suku T-nya, tapi nggak ada kuadrat dan seterusnya. Kalau ini kuadrat, nanti Anda mulainya dari CT kuadrat tambah DT tambah E. Gitu ya. Jadi komplit dulu ya. Setelah dimasukkan ke dalam persamaan ini, nanti kita tinggal cek apakah C-nya, D-nya ada yang 0 atau gimana. Tinggal menyamakan koefisien dari suku yang sama misalnya. T-nya ada nggak di sini koefisiennya? Yang konstannya ada nggak koefisiennya? Yang kuadratnya sama nggak koefisiennya? Harus kita samakan gitu ya. Jadi ini kalau kita perlu 2 kali turunan, U dotnya C ya. Ini nggak ada lagi. U2 dotnya jadinya 0 ya. U2 dotnya 0. Jadi kalau dimasukkan ke sini, kita akan dapatkan U2 dotnya 0 tinggal K ya. K kalikan CT tambah D sama dengan F T per TR. Nah, baru samakan koefisien. Nah, D berapa? C dan D bisa kita cari dari koefisien ruas kiri dan ruas kanan. Di sini nggak ada konstannya, yang kanan ya. Artinya D-nya 0 ya. Jadi D sama dengan 0. Di sini yang mengalihkan T itu F per TR. Di sini KC. Jadi KC mestinya sama dengan F per TR. Jadi C-nya ya F per KTR. Ini kalau di layar masih kelihatan, Anda nggak tahu. Ini K kalikan TR ya, tinggal ke bawah aja K-nya. Gitu ya.
ini konstantanya, D-nya 0 ya. Jadi respons lengkapnya kalau beban linier itu U A kosinus omega NT tambah B sinus omega NT tambah ini ya. Tambah dengan CT tambah D ini, tapi D-nya 0 dan C-nya segini. Jadi tambahnya F per K, P per TR gitu ya. Ya gitu ya. Kalau kondisi awal diam, U0-nya sama dengan 0. Di sini kalau 0 ini A. A. Ini kalau 0 hilang. Kalau 0 juga hilang. Jadi A-nya 0 mestinya ya. U dot 0. U dotnya belum. U dotnya cari dulu. U dotnya minus A omega N sinus omega NT tambah B omega N cos omega NT. Yang ini turunkan jadi F. Di sini aja tambahnya. Tambah F per KTR ya. Ya. Sehingga kalau U dot 0 sama dengan 0, ini enggak ada. Ini B omega N. Ini tetap ada ya. Sama dengan 0. Jadi B-nya berapa tuh? Pindah sana minus F per omega N K TR gitu ya. Mudah-mudahan saya nggak salah. Kalau ada yang salah, tolong diperbaiki ya. Jadi ini konstantanya kita dapatkan. Ininya nggak ada. B-nya minus ini, koefisien depannya sama F dan K-nya dan TR-nya sama sih ya. Jadi kita bisa keluarkan lagi sama mirip seperti yang tadi. Ya sudah. Jadi kalau F yang kedepannya adalah ini F per KTR, F per KTR ya gitu ya. Itu dalam kurung kok ini ya. Ada T-nya di sini. Dikurangi ini seper omega N gitu ya. Sin omega N T. Mudah-mudahan saya nggak salah. Anda tolong cek gitu ya. Yang ini A-nya 0, jadi suku yang pertamanya hilang sudah. Ini itu FT KTR, yang ini yang depan. Suku ketiga yang di situ kita taruh ke depan. Suku kedua yang sinus ini sinus omega T, ada B-nya minus F KTR omega N. Ya, ginilah mestinya ya. Nah, ini gambarnya seperti apa nih? T, fungsi T-nya. Mulainya pasti dari 0 lagi, karena kita kondisi awalnya diam. Ada yang meningkat terhadap waktu, T. Kalikan dengan ini garis gitu. Ya, kalau T-nya sama dengan TR, nilainya F per K gitu ya. Jadi kalau ini TR, yang ini saja, ini sampai F per K ya, statik ya.
F per K yang statik tadi. Ya, yang ini aja. Kurang lebih begitu. Kalau ini masih diteruskan, terus aja gitu ya. Tergantung posisi TR-nya di mana. Ada pengurangnya ini. Ini seperti apa penguranginya? Sinus omega N. T ini kan kalau sebelum dibagi omega N, sinus tuh gitu ya. Gitu ya bagian ini. Kalau dibagi dengan omega N, ya tinggal ngecil atau membesar aja tergantung omega N-nya berapa ya. Nah, kalau ini lebih dari 1 ya mengecil begitu ya. Dia mengurangi T kalikan ini ya, mengurangi yang ini nih. Gitu. Ini sekarang saya buat putus-putus, mudah-mudahan kelihatan di gambar ya, di layar kelihatan kok ya. Jadi kalau saya gabungkan begini, oh ini minus tandanya, kalau minus dibalik ya. Ini minus ya, jadi sinusnya dibalik ke bawah dulu. Jadi yang sebelah sini dulu yang saya gambar kalau gitu. Ini yang sinus, yang min sin omega n ini, omega n ini cuma membagi amplitudenya ya. Jadi begitu. Ini kalau saya tambahkan dengan yang linear ini kan gini gitu ya. Ini ditambahkan dengan ini jadinya apa? Ya tambahkan aja 0 tambah 0 di sini ada gitu ya. Lalu di sini ini dikurangi dengan ini, awalnya kan kecepatannya 0 mestinya. Setelah itu ya ini nggak tahu skala atau enggak ya. Tapi yang jelas pengurangan ini mengurangi gimana lah? Ini dikurangi oleh sinusnya atau sinusnya ditambahkan oleh garis ini gitu ya. Jadi ini seperti diangkat ke atas gitu. Ininya begitu. Ya, gambarnya nggak persis. Anda nanti bisa cobakan plotnya sih. Jadi sinusnya bolak-balik di antara garis ini nih. Tapi nggak diputar sebenarnya ya. Karena kan yang puncaknya tetap aja di sini gitu. Jadi digeser ke atas gitu. Ininya. Sumbunya gitu. Ya. Nggak persis ini Anda putar begitu gitu. Nanti kalau begitu nanti sinusnya ke arah sana gitu. Nggak begitu mestinya. Tetap maju. Jadi osilasinya itu di sini. Dan ini kalau kita cek pada saat T-nya sama dengan F, pada saat T sama dengan TR dia mencapai F, ini pasti sudah nggak 2 kalinya seperti yang tadi. Di sini sih mungkin 2 kalinya gitu ya, tapi kan 2 kali yang kecil gitu ya. Setelah itu dia ya di situ aja gitu ya. Itu seterusnya. Jadi ini sudah mengurangi efek kagetnya tadi itu ya. Karena dikasihnya pelan-pelan gitu. Jadi F-nya nggak mendadak diberikan ke struktur, tapi dari 0 kasih dulu naikin dikit sampai F-nya. Biasanya setelah itu baru konstan. Nah, kalau baru konstan setelah itu hasilnya bisa kita gabungkan dengan jawaban yang tadi. Jadi dari 0 sampai TR jawabannya yang ini. Kemudian pada saat T sama dengan TR ini kita ambil jawaban yang sebelumnya ini tadi yang bebannya konstan. Jadi ini bisa kita sambung dengan beban konstan yang begini. Ya. Jadi nanti kurang lebih kalau begitu dia akan berselesi di sini. Ya. Tergantung, nanti Anda bisa coba sih. Saya akan berikan PR-nya. Tergantung kondisi akhir dari rejim pertama dan awal yang jadi awal untuk yang berikutnya. Besarnya ini bisa macam-macam gitu. Kalau posisinya pas, ini bisa pas diam sekali, dan nggak ada osilasi lagi. Ya. Jadi nanti kita akan cobakan dengan berbagai macam panjang ini. Di PR biasanya begitu, PR yang bagian ini. Kalau remnya ini terlalu cepat, terlalu pendek maksudnya, ya sama lagi, kayak kaget lagi. Jadi ada waktu dari 0 sampai F sih, tapi sangat pendek. Gitu. Ya itu kurang lebih seperti kaget juga. Gitu. Kalau jauh sekali, mungkin nggak banyak. Gitu ya. Nah sampai mana gitu ya. Seberapa lama rem ini harus Anda sediakan untuk struktur dengan periode tertentu atau frekuensi tertentu. Ini biasanya tergantung dari frekuensi alami strukturnya. Jadi nanti di problemnya mestinya ada beberapa kasus ya. Struktur tertentu atau strukturnya satu, tapi TR-nya yang diubah-ubah ya. Kurang dari 1 periode misalnya dari strukturnya,
atau lebih dari 1 periode gitu. Nah, nanti kita bisa lihat seberapa besar waktu memasang gaya F-nya ini untuk mereduksi efek impact yang tadinya 2 kali lipat itu ya. Jadi nanti akan ada pekerjaan seperti itu. Nah, kalau kasusnya begini sama seperti tadi ya. Untuk dari 0 sampai TR pakai solusi yang ini. Dari TR dan sesudahnya pakai solusi yang tadi. Kondisi awalnya sesuaikan tapi ya. Kondisi awalnya adalah kondisi akhir dari yang ini jadi kondisi awal untuk yang selanjutnya. Begitu seterusnya.